Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta.
Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada, bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, Dialah yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari setiap kita umat Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Yes, dengan sukacita nyanyikan pujian ini ya. Sorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Dan sukacita katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia
derajat dan mulia, layak selamanya itu kita tinggikan. Mari dengan sukacita terus kita mau bersorak bagi Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Dia Allah dahsyat dan perkasa, layak selamanya kita tinggikan dan muliakan. Mari dengan segenap hati kita menyanyikan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Haleluya. Param pam 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 pam. Come on. Param pam 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 pam. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan sebagai Allah ditinggikan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dengan rasa syukur yang berlimpah dari hati kami selalu mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau layak. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau baik Tuhan, ku bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. So
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa yang setia selamanya di hidup kami. Menaikkan syukur bagi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mulutku penuh dengan pujian bagimu, hatiku bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia selama-lamanya. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kau Allah setia, Kau Allah yang baik. Mulutku memuji Engkau, hatiku limpah dengan syukur selamanya. Yesus, ku tinggikan selamanya. Engkau layak diagungkan, Kau layak dimuliakan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau hebat dan luar biasa, Kau ajaib perkasa. Ku tinggikan muliakan nama-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji meninggikan Engkau selamanya Tuhan. Dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, hamba Kau
Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Kemuliaan, sorak-sorai kemuliaan baginda Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan dapat ditinggikan selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Hari ini kita masuk di bulan Februari di tahun 2021. Ini masih di awal tahun, Saudara. Dan biasanya kita masih memikirkan apa yang menjadi goal, menjadi target atau sasaran kita di sepanjang tahun ini. Nah, biasanya goal itu berhubungan dengan bagaimana menjadi sukses, dengan kesuksesan kita. Apa itu sukses? Saudara, sukses kita banyak dipengaruhi oleh goal settingnya kita. Saat kita menyusun, merencanakan goal atau target atau sasaran kita di tahun ini. Saya mulai dengan sebuah perumpamaan seperti ini ya. Ada dua orang, misalnya yang satu pekerjanya dengan cara berpakaiannya pada saat dia sedang bekerja, mungkin pakai dasi, mungkin pakai blazer atau pakai jas, kelihatan rapi, dia pergi ke kantor, dia adalah seorang manajer, saudara, di sebuah perusahaan yang berkembang. Lalu dia menyusun goal. Goalnya adalah ingin menjadi pemilik usaha, dan usaha yang menjangkau kota-kota, daerah-daerah atau nasional, usaha yang besar. Dan itu adalah goalnya, saudara. Tapi sosok yang satu lagi itu adalah seorang karyawan di bengkel, saudara. Pergi bekerjanya, seragamnya pakai ya mungkin seragam dinasnya, seragam bengkel, saudara. Dan punya goal. Orang ini juga punya goal. Goalnya adalah saya ingin menjadi naik promosi, menjadi kepala bengkel atau setidaknya menjadi supervisor. Punya goal seperti itu, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang goal atau sasaran atau target itu, saudara, mana di antara kedua orang ini yang lebih dekat kepada goalnya? Yang satu dari manajer, kepingin menjadi seorang pemilik bisnis usaha yang besar. Yang satu mungkin seorang karyawan bengkel ingin menjadi supervisor atau kepala bengkel, ya saudara. Mungkin beberapa di antara kita, sebagian dari kita akan menjawab yang lebih realistis, yang lebih dekat kepada goalnya, ya mungkin karyawan bengkel itu. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang goal, ya saudara, berarti goal setiap orang itu berbeda, saudara. Dan itu berarti yaitu kriteria kesuksesan. Yang kita anggap sukses, kesuksesan itu juga berbeda karena tergantung dari goalnya, saudara. Nah, kalau kita tadi melihat perumpamaan itu, berarti hari ini kita bisa merenungkan kembali, berpikir kembali, apa harusnya menjadi goal saya di tahun ini ya? Seperti apa saya ingin menjadi sukses? Di firman Tuhan ada satu ayat, saudara, yang mengatakan bahwa seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Orang yang dimaksud dalam ayat ini bisa dikatakan adalah orang yang sukses, karena dia berhasil menyelesaikan goalnya. Bosnya memuji dia, atasannya memuji dia, dan bahkan bosnya mau promosikan dia. Saudara, sukses itu tidak peduli seberapa ahli, secakap apa kita, tapi kalau kita pakai keahlian kita, kecakapan kita, kehebatan kita mungkin ya, saudara, untuk melakukan hal yang tidak tepat, berarti kita tidak sukses. Seperti misalnya, seorang dokter ahli bedah, mungkin tiba-tiba mengoperasi harusnya organ A tapi organ B tiba-tiba, saudara. Harusnya hati, liver tapi ginjal. Ya, ini hanya ilustrasi, saudara. Dalam kenyataannya mungkin jarang sekali kejadian seperti ini, tapi ini hanya suatu gambaran saja, saudara. Harusnya jantung tapi mengoperasi yang lain, saudara. Walaupun itu dokter ahli bedah yang terkenal, tapi kalau dia menggunakan keahliannya untuk sesuatu yang tidak tepat, saudara, tidak bisa dikatakan sukses. Montir otomotif, saudara, yang ahli sekalipun, yang sudah berpengalaman, harusnya mengganti onderdil kendaraan, ya, spare partnya, harusnya bagian yang rusak,
yang dia ganti, tapi dia ganti bagian tidak rusak, dia ganti saudara dengan spare part yang baru. Walaupun ahli, tapi tidak bisa dianggap berhasil atau sukses. Nah saudara, hari ini mungkin ada orang-orang yang merasa saya ini ahli, saya ini cakap, saya bisa melakukan banyak hal, tapi kita belum merasa sukses, kita belum merasa berhasil, rasanya kita tidak punya pencapaian. Banyak orang merasa tidak sukses karena tidak tahu goalnya, tidak punya goal yang benar, tidak punya sasaran, target, objektif yang benar dalam hidupnya. Sukses tergantung kepada goal kita. Sebagai pengikut Kristus, saudara, saat lahir baru, kita mulai menyusun kembali agenda-agenda kita, agenda kehidupan ya. Ya biasanya kita mulai kembali merenungkan to-do list, apa yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan, ini jangan lagi kita lakukan. List itu begitu setiap hari semakin banyak. Semakin kita punya pengenalan akan Kristus yang semakin dalam setelah kita lahir baru, saudara, list itu akan menjadi panjang. Semakin banyak dan akhirnya menjadi kompleks karena melibatkan banyak hal yang harus kita jadikan agenda dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, pengikut Kristus, saudara dan saya pengikut Kristus, itu adalah murid, yaitu murid Yesus. Murid, panggilan murid bukan hanya sebuah status, tapi ini sebuah panggilan, sebuah kepercayaan. Dan sebuah kepercayaan itu ada goalnya. Saudara, ada tanggung jawabnya. Dan mari kita lihat saudara, di dalam firman Tuhan di Matius 10 ayat 24 hingga 25 dikatakan demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Goalnya dari seorang murid adalah menjadi seperti gurunya, yaitu to be the master, to be our master, yaitu Yesus. Hari ini mungkin tidak susah untuk mengatakan, saya ingin menjadi seperti Yesus. Bagaimana sih menjadi seperti Yesus? Ya saya ingin menjadi baik seperti Yesus. Saudara, kata baik itu sangat luas sekali, dipakai oleh orang-orang di luar sana juga pakai kata baik. Saya ingin menjadi baik, seseorang yang baik, melakukan hal yang baik. Tapi kalau kita bertanya apa sih yang dikatakan baik itu, sangat luas. Semua orang juga bisa mengatakan baik. Orang yang tidak mengenal Kristus bisa juga menggunakan kata itu, saya ingin menjadi orang yang baik. Nah, ini perlu lebih spesifik saudara. Waktu kita menjadi ingin seperti Kristus, berarti kita ingin menjadi sebuah sosok pribadi. Sosok pribadi, ya kalau di dunia ini kan ada orang-orang yang punya idola saudara ya. Orang punya idola, kepengen hidup seperti idolanya itu. Cara berpakaian, cara tertawa, cara berbicara, saudara, cara berjalan, cara melakukan apapun, itu ingin seperti idolanya. Nah, saat kita ingin menjadi seperti Yesus, kita ingin berpikir seperti cara Yesus berpikir, kita ingin merasakan seperti dia merasakan, kita ingin melakukan seperti dia melakukan, kita ingin mengasihi seperti dia mengasihi. Ini benar-benar perubahan, sebuah transformasi di dalam hidup kita. Sebuah perubahan paradigma, sebuah perubahan mindset, perubahan yang besar. Saudara, life, hidup, itu adalah tentang relationship. Hidup berbicara tentang adanya sebuah hubungan. Semua makhluk hidup, bahkan terutama manusia, memerlukan hubungan. Hubungan dengan sekelilingnya. Selama kita hidup, saudara, manusia memerlukan interaksi, memerlukan hubungan, memerlukan, saudara, bagaimana kita meresponi sekeliling kita sepanjang kita hidup. Nah, saat kita bicara bahwa kita ingin menjadi seperti Yesus, menjadi seperti seseorang yang kita idolakan, seseorang menjadi role model kita, maka kita mulai harus belajar bagaimana tingkat dan bentuk hubungan dari pribadi tersebut, yaitu relationship yang dimiliki oleh pribadi tersebut terhadap sekelilingnya, terhadap banyak hal, terhadap kehidupannya. Sebagai murid Yesus, kita akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan bagaimana Yesus berhubungan, berinteraksi, dan meresponi kehidupan di sekelilingnya. Saudara, tahun 2021 adalah tahun integritas. Tuhan Yesus adalah the man of integrity, saudara. Dan kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 6, dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hari ini mari kita belajar kembali bagaimana hidup seperti Yesus melalui cara dia hidup. Bagaimana Yesus berinteraksi, meresponi hal-hal yang ada di sekelilingnya. Mari kita lihat saudara, kita mulai dengan yang pertama, bagaimana Yesus atau hubungan dan interaksi Yesus dengan alam, dengan sekitarnya. Saudara, dengan bumi ini. Karena di situ kita bisa belajar sesuatu, saudara, yaitu memiliki otoritas seperti master kita, yaitu Yesus. Waktu Yesus
menjumpai badai, angin ribut. Di Markus pasal 4, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Dia katakan pada muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ini adalah responnya Yesus terhadap adanya badai, adanya angin ribut. Juga waktu Yesus berbicara kepada tumbuhan, pohon ara, saudara. Di Markus 11, saudara. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan pohon ara itu menjadi kering. Murid-muridnya pun kaget, heran. Yesus berkuasa atas tumbuhan. Yesus juga berkuasa untuk membuat seekor ikan, di dalam mulutnya ada koin. Entah gimana caranya ikan itu makan koin, saudara, makan uang, saudara, dan dia meminta murid-muridnya pergi pancing ikan, dan di dalam ikan itu ada uang. Kisah ini ada di Matius 17, saudara. Hal ini mengajari kita bahwa apa yang Yesus punya, hubungan apa yang Yesus punya terhadap alam di sekitarnya. Yesus bisa memerintahkan alam untuk bekerja, bergerak dengan cara seperti itu. Dan Yesus mau kita sebagai murid-muridnya melakukan yang sama. Tapi kuncinya di sini, saudara, di Matius 17 ayat 20, yaitu kita harus punya iman. Kita harus percaya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil buat saudara dan saya sebagai murid Yesus jika ingin menjadi seperti Yesus. Asal ada iman, percaya. Mari belajar dari bagaimana Yesus meresponi terhadap alam sekitarnya. Dan yang kedua, fisik atau tubuh saudara, terhadap orang sakit. Bagaimana hubungan atau interaksi Yesus dengan orang-orang sakit, dengan penyakit, saudara. Di firman Tuhan, di keempat Injil kita bisa melihat ayat-ayat yang memberikan kesaksian pada kita. Orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Orang sakit disembuhkan, yang sudah mati sudah dibangkitkan seperti Lazarus. Sebagai murid kita kembali belajar dari Yesus, bagaimana Yesus bisa menyembuhkan yang sakit. Kita harus bergerak dengan iman supaya ada kuasa. Kuasa itu bisa bekerja dalam hidup kita. Yesus mengajari, saudara, dan firman Tuhan mengajarkan pada kita. Doakan yang sakit supaya yang sakit sembuh, saudara. Bahkan kalau engkau sakit, engkau mengalami kelemahan tubuh hari ini, saudara, engkau berdoa dan engkau percaya, karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan engkau. Mari kita terus, saudara, belajar dari Yesus, saudara. Selanjutnya yang ketiga, kuasa jahat. Bagaimana hubungan dan interaksi Yesus dengan roh jahat, saudara, menghadapi situasi ada roh jahat, bahkan ada seseorang yang kerasukan. Seringkali kalau kita dengar ada hal seperti ini atau orang kerasukan, ada yang merasa terintimidasi, merasa takut, bahkan menyingkir. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Di Matius 10 ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bagi engkau dan saya pengikut Kristus, engkau telah memperoleh kuasa itu. Saat engkau percaya, ada kuasa, ada roh Allah yang diberikan pada saudara dan saya. Cuma-cuma. Mungkin hari ini, hanya saja kita belum menyadari bahwa ada kuasa itu di dalam kita. Kita belum memanifestasikannya. Kodrat ilahi yang Tuhan berikan pada kita, yaitu roh yang ada pada kita. Roh yang punya kuasa itu lebih besar, saudara, dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dan seharusnya kita tidak menjadi takut, tapi justru kita berkuasa atas mereka, atas dunia ini, bahkan atas roh-roh jahat, saudara. Tetapi tentu saja, waktu kita memanifestasikan kuasa itu, kita nggak bisa sembarangan, tidak bisa hanya lip service, tidak bisa hanya di bibir. Di Kisah Para Rasul 19, saudara, diceritakan bahwa ada, yaitu anak-anak Skewa. Mereka coba-coba mengusir roh jahat, saudara, pakai nama Yesus, tapi saudara, mereka hanya pakai di bibir saja. Mereka tidak mengimaninya. Mereka tidak punya Yesus dalam hidupnya. Tidak ada roh Allah dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan oleh roh jahat itu. Di ayat 15. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Kalau tidak ada roh Allah dalam hidup kita, tidak ada Yesus di dalam hidup kita, saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kuasa-kuasa dunia tidak takut sama kita. Yang membuat mereka takut adalah Yesus, roh Allah yang di dalam hidup kita. Jadi, hari ini, kalau engkau punya roh Allah dalam hidupmu, saudara, engkau tidak perlu takut.
engkau berkuasa. Ada Roh Allah yang berkuasa dalam hidupmu. Selanjutnya, mengenai dunia, mengenai orang the sinners, orang berdosa. Saudara, bagaimana hubungan atau interaksi Yesus dengan dunia ini? Dengan dunia sekuler, dengan the sinners, orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang berdosa. Saudara, Yohanes 12 ayat 47b katakan, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan Yesus datang dengan suatu, saudara, spirit, mindset, bahwa aku datang untuk menyelamatkan, bukan untuk merusak, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk menyelamatkan. Demikian sebagai murid Kristus, hari ini engkau dan saya ada di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan. Engkau ada di tengah-tengah lingkunganmu untuk menyelamatkan. Engkau ada di tengah-tengah pekerjaanmu untuk menyelamatkan. Di tengah-tengah keluargamu untuk menyelamatkan. Itu adalah suatu mindset. Mindset Kristus, saudara. Pikiran Kristus. Spirit daripada yang Tuhan berikan pada kita. Yaitu hidup kita ini untuk menyelamatkan. Merestore, memulihkan, membangun, memberi harapan baru. Sehingga saat orang sekeliling Anda berjumpa dengan Anda, teman-teman Anda, saudara, atasan-atasan, bawahan Anda, karyawan Anda berjumpa dengan Anda, mereka merasakan bahwa Anda ini menjadi suatu jawaban dalam hidup mereka. Spirit ini akan mengalir keluar dari hidup kita karena kita punya Kristus dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara dan saya bukan pencuri. Kita anak Allah, yaitu Kristus ada dalam kita. Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara datang sebagai utusan Kristus, sebagai murid Yesus, supaya sekeliling saudara bisa merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu tugas saudara dan saya. Jadi mindset kita hari ini harus berubah. Mindset kita terhadap dunia sekeliling kita harus berubah. Saya datang membawa misi supaya orang-orang di sekelilingku boleh beroleh kehidupan yang daripada Kristus. Seringkali mungkin waktu kita melakukan itu semua, respon dunia nggak seperti yang kita harapkan. Mereka tidak menyukai kita, membenci kita, menolak kita. Dan firman Tuhan katakan, memang akan ada hal seperti itu. Dan kita tidak perlu kecewa, tidak perlu takut. Tugas kita adalah mengasihi, memberi, menyelamatkan. Di Yohanes 15 ayat 20 dikatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalau hari ini ada orang-orang tidak menyukai saudara, mendiskreditkan saudara karena kebenaran, karena saudara adalah pengikut Kristus, karena saudara murid Yesus, walaupun saudara mengasihi mereka, saudara jangan takut. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal itu akan terjadi, tapi Yesus tetap mengasihi saudara. Yesus tetap menghendaki saudara mengasihi mereka, saudara. Ini spirit dari mengasihi itu, yaitu kita tuh memberi hidup kita kepada mereka, karena kita membawa keselamatan itu kepada mereka, saudara. Selanjutnya, bagaimana hubungan Yesus dengan gereja? Dan ini menarik topik ini, saudara. Karena kadangkala kita terdorong untuk membicarakan gereja Tuhan, dan bahkan mengatakan hal-hal yang mungkin nggak pas didengar, ya, kurang baik tentang gereja Tuhan. Kadang ada kritik, ada komplain, dan sebagainya yang sifatnya semakin lama kadang-kadang menjadi tidak membangun. Menjadi tidak membangun kritik dan komplain tersebut. Mari kita baca dari Efesus 5:25. Dikatakan demikian, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Gereja adalah mempelai Kristus. Dan Yesus mengasihi gerejanya. Nah, kita tahu pada umumnya suami-suami itu gak suka, saudara, kalau istrinya dibicarakan, diomongin orang, apalagi dengan cara yang kurang baik. Nah, kita perlu ingat, kita perlu mulai menahan diri, mulai belajar. Kalau Yesus mengasihi gerejanya seperti suami mengasihi istri, bahkan menyerahkan dirinya baginya, seperti di dalam Efesus tadi dikatakan, saudara, maka kita juga harus mengasihi gereja Tuhan dengan cara yang sama. Jadi goal dari seorang murid, saudara, sasaran dari seorang murid, tujuan dari seorang murid adalah mengasihi satu sama lain dalam jemaat Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Kalau kita mengasihi satu dengan yang lain, gereja Tuhan saling mengasihi, kita sesama jemaat Tuhan saling mengasihi gerejanya, saudara, disitulah saudara, kita akan menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anak-anak Allah.
Selanjutnya mengenai bagaimana hubungan Yesus, persepsi Yesus, reaksi respon Yesus terhadap dirinya sendiri. Ini bicara tentang gambar diri ya saudara ya. Dan ini perlu buat kita juga belajar. Karena banyak orang punya problem dengan dirinya, dengan gambar dirinya, dengan true identity, identitas dia yang sebenarnya. Bagaimana Yesus melihat dirinya. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 30 dikatakan bahwa tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus katakan di sini bahwa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Nah, demikian kita harus belajar punya iman yang sama sebagai murid Yesus, bahwa kuasa yang ada pada engkau dan saya lebih besar daripada dunia ini. Jadi dunia ini sebetulnya tidak berkuasa atas saudara selama kita tahu bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita. Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Roh Allah itu lebih besar daripada masalahmu, daripada ketakutanmu, daripada apa yang engkau sedang hadapi sekarang. Kita harus percaya saudara, Roh Allah itu sedang bekerja dalam hidup kita. Roh Allah itu tidak pasif, Roh Allah itu aktif bekerja. Jadi kalau engkau sehari ini merasa bahwa aduh, saya merasa kecil sekali Pak, saya merasa nggak berdaya, tekanan-tekanan masalah ini membuat saya nggak berdaya. Saudara, Roh Allah itu lebih besar daripada itu semua. Di Yohanes 7 ayat 38 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tadi saya katakan, Roh Allah itu aktif, Roh Allah itu bekerja, dan Roh Allah itu membangkitkan sesuatu keluar dari hidup kita, yaitu aliran air hidup. Hari ini, mari kita lihat apakah ada aliran air hidup itu saudara, mengalir keluar dari hidup kita. Jangan berhenti dalam hanya hidup kita saja saudara, tapi ini dibagikan, ini harus mengalir keluar. Amin saudara. Selanjutnya Roh Kudus. Bagaimana hubungan interaksi Yesus dengan Roh Kudus? Yesus hidup selalu dipimpin Roh Kudus. Bahkan saat Yesus masuk ke situasi di padang gurun, yaitu masalah, Roh Kudus menyertai dia, memimpin dia. Markus 1 ayat 12 katakan, segera sudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi berjalan di dalam situasi yang seakan-akan padang gurun, banyak masalah, banyak trouble. Saudara, kita harus selalu berjalan bersama Roh Kudus. Jangan tinggalkan dia di belakang. Jangan lupa, saudara perlu Roh Kudus, saudara. Yesus memerlukan Roh Kudus untuk menghadapi masalah di padang gurun, untuk bisa menang, saudara, atas pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh si jahat. Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau saudara dan saya mau hidup oleh Roh, dengan kekuatan Roh Allah, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dalam situasi apapun, saudara, engkau harus berjalan bersama dengan Roh Kudus untuk melaluinya. Hari ini, engkau berjalan bersama Roh Kudus. Mari saudara, terus aktivasikan Roh Allah, Roh Kudus saudara yang ada dalam hidup saudara. Bergerak bersama Roh Kudus. Bagaimana hubungan dan interaksi Yesus dengan Allah, Bapa di surga? Kita tahu bahwa Yesus memiliki akses kepada Bapa di surga. Dan Yesus memanggil Allah itu Bapa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada saudara dan saya. Saudara, kita juga punya akses yang sama kepada Bapa. Kita adalah murid Yesus. Bahkan katakan Yesus yang sulung di antara kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita punya akses kepada Bapa. Anytime, anywhere, setiap waktu, setiap saat, setiap tempat. Sebagai Bapa yang baik, Bapa ini saudara ya, bukan bos tapi ini Bapa. Sebagai Bapa, bukan berarti saya harus doa 3 jam nih, 6 jam atau 12 jam sehari supaya Bapa mendengar doa saya, supaya Bapa mengasihi saya. Saya harus melakukan A, B, C ini supaya Bapa mendengar dan mengasihi saya. Dia adalah Bapa. Bapa yang baik buat kita. Saat ini pun saat engkau berseru, engkau panggil dia, dia akan mendengar engkau. Dia akan meresponi engkau karena dia Bapa yang baik. Dia akan mendengar saya dan saudara setiap waktu. Bahkan saat Yesus berada dalam pergumulan dalam kodrat sebagai manusia, di Markus 14 ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Yesus pun waktu sedang bergumul, dia datang kepada Bapa, dia bilang, Bapa, tolong aku. Hari ini, kalau engkau dalam situasi yang sulit, datang sama Bapa. Bapa, tolong aku. Tolong aku, Bapa. Galatia 4 ayat 6 katakan, kamu adalah anak, saudara dan saya adalah anak. Maka Allah
Bapa kita di surga telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara tidak akan bisa manggil dia Bapa kalau bukan karena roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa saudara. Haleluya. Mari hari ini kita melihat kembali bagaimana hubungan kita dan respon kita terhadap hal-hal yang ada sekeliling kita hari ini. Sebagai murid Yesus, kita ingin menjadi seperti Yesus, tapi kita perlu belajar bagaimana Yesus meresponi. Dan Yesus bereaksi, berinteraksi terhadap situasi, terhadap keadaan di sekelilingnya. Bagaimana kita harus menyusun goal kita di tahun ini, saudara? Kalau kita ingin menjadi seperti Yesus, memahami apa yang Yesus akan lakukan. Saat menghadapi hal yang membuat kita tertekan hari ini mungkin ya, ada yang membuat hal kita tertekan. Kondisi pekerjaan, kondisi usaha, kondisi keuangan, kondisi kesehatan, ketakutan, keluarga kita bagaimana, dan banyak hal lagi. Tapi hari ini saya mau ajak kita semua, saudara-saudara, mari kita katakan hari ini, saya ingin belajar dan menjadi seperti Yesus. Saya ingin memiliki respon seperti Yesus. Biar itu menjadi dasar kita menyusun goal kita di tahun ini sebagai murid Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, saya ingin belajar dan menjadi seperti Engkau. Mari Tuhan buka hati saya. Buka mata saya untuk bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan hari ini dan sepanjang hari-hari ke depan. Mari Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu Tuhan akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan pikiran kita, siapkan roti dan anggur bersama-sama, dan saya akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah memberikan Tuhan nyawa-Mu, hidup-Mu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami di kayu salib, supaya Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, penebusan-Mu, kami boleh diselamatkan. Dosa-dosa kami ditebus, diampuni, dan kami boleh diselamatkan Tuhan. Dan Engkau telah serahkan tubuh-Mu untuk diremukkan, dihancurkan, disiksa Tuhan, dihancurkan, supaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami boleh beroleh kesembuhan. Kami boleh beroleh Tuhan anugerah. Kami boleh beroleh hidup yang diberkati, dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biar hari ini kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terbelenggu dilepaskan. Karena kami percaya Tuhan akan kuasa tubuh dan darah-Mu yang membawa keselamatan, membawa pembebasan bagi kami Tuhan, membawa anugerah yang besar bagi kami semua. Karena itu kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, dengan sikap hati yang benar, dengan pikiran benar. Terima kasih Tuhan, untuk kuasa tubuh dan darah-Mu, kami akan masuk bersama-sama. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kita. Saya bacakan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita angkat cawan anggur kita, saudara. Saya bacakan buat kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara kita bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Yesus untuk kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hari ini kami beroleh berkat-berkat Tuhan daripada Tuhan. Berkat rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan.
Engkau telah melawat kami Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Dan kami percaya biarlah hari ini Tuhan, kami Tuhan yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, bahkan kami yang mengalami terbelenggu Tuhan, kami boleh mengalami kelepasan hari ini daripada Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan hari ini. Bagi kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan datang. Kami terima hari ini di dalam iman kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu besar, terlebih besar daripada apapun Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami, persoalan kami. Biar damai sejahtera-Mu menyertai setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Dia. Layak selama itu kita tinggikan. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita orang yang percaya. Mari dengan sukacita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dia ajaib dan luar biasa, sebab kasih setia-Nya ada bagi setiap kita. Mari dengan iman, dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu
91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita bersama-sama mengangkat tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa, dan mujizatnya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.